Selalu ada diskusi kalau kita ngomongin marketing antara praktek sama teori. Ada yang bilang bahwa udahlah marketing nggak usah teori-teorian, yang penting praktek aja, hasil aja udah, give me the money kan gitu ya. Ada yang bilang ya gimana mau praktekin gitu kan kalau nggak tahu teorinya gitu ya. Apa benar dua itu nggak bisa sejalan gitu? Padahal nah hari ini kita mau ngomongin satu contoh brand besar, jadi bukan brand main-main, brand besar yang bagaimana sebenarnya strategi yang kelihatannya nggak ada teorinya. Saya mau tunjukin teori di belakangnya itu apa. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, orang-orang yang belajar marketing di sekolah seringkali tuh dianggap nggak beruntung gitu. Capek-capek belajar teori marketing, ujung-ujungnya kerja bareng orang yang nggak sekolah marketing gitu ya. Atau lebih parah lagi, dia reporting ke orang yang nggak sekolah marketing. Jadi ya ngapain capek-capek belajar marketing ya? Kalau dilihat emang seolah-olah kan nggak adil ya. Orang nggak sekolah marketing bisa jadi marketer gitu. Padahal nggak ada dokter yang nggak sekolah dokter, nggak ada pilot yang nggak sekolah pilot, nggak ada komputer engineer yang setidaknya nggak belajar coding. Pasti pernah belajar coding gitu. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi ya. Nah, penting sebenarnya buat kita untuk mau belajar dan rapin teori tentang marketing. Jadi nggak cuma belajar karena ya itu tadi, kalau cuma belajar ngapal tahu teori nggak bisa praktekin percuma. Tapi praktek doang nggak tahu teori akhirnya nyasar gitu ya. Teori ini teori ini kan sebenarnya muncul dari apa ya? Dari praktek yang sudah berulang gitu ya, udah begitu konsisten sehingga terus habis itu ya begitu dipraktekin lagi harusnya jadi bisa jalan gitu ya. Nah, kita bahas kali ini satu contoh brand sukses dengan teori marketingnya, yaitu brand McD gitu ya. Teori yang saya pakai yang paling dasar deh kalau ngomongin marketing mix gitu, tapi bukan marketing mix paling dasar. Kalau marketing mix paling dasar itu kan kita ngomongin 4P. Saya udah pernah bahas waktu itu, bahas tentang service marketing kalau nggak salah, itu 7P. 7P itu sebenarnya diciptakan memang untuk service marketing, karena service marketing itu kan selling the invisible gitu ya. Produknya apa namanya nggak kelihatan, nggak bisa dipegang sebelum kita beli gitu ya. Kalau ya bukan produk, servisnya ya gitu ya. Kalau produk kan bisa, kita beli handphone gitu ya, beli clicker ya, nyampe toko boleh lihat dulu nggak, lihat kita pegang, oh kualitinya bagus, oh ukurannya segini, oke deh gitu ya. Persepsi tentang resikonya itu nggak sebegitu kuat. Tapi kalau kita ngomongin potong rambut gitu ya, terus apa kita bisa datang ke salon gitu, saya mau potong rambut, boleh lihat nggak rambutnya nanti kalau dijadi kayak apa ya? Kan nggak bisa, cuma bisa foto gitu ya. Tapi bukan aslinya, nggak begitu, itu cuma referensi, nanti saya potongin kayak gini gitu. Atau mau pijet gitu ya, datang mau apa, pijet refleksi gitu, begitu datang saya mau lihat dong nanti pijetnya kayak apa ya, nggak bisa, harus bayar dulu baru habis itu bisa ngerasain gitu. Termasuk penerbangan juga sama, mau tahu dong nanti kalau terbangnya itu rasanya kayak apa, nggak bisa, harus beli dulu. Jadi itu dia, karena karakter service itu ada yang namanya value co-creation, artinya servisnya baru di delivery setelah bersama-sama ketika kita udah bayar. Beda sama produk. Produk itu diproduksinya di pabrik. Kalau servis itu diproduksi bareng sama konsumen. Makanya 4P nggak cukup gitu, karena ada consumer perceived risk, ada resiko yang nanti jangan-jangan nggak bagus. Nanti kalau saya potong rambut sini jangan-jangan begini. Nanti kalau saya pijat di situ jangan-jangan, dan lain sebagainya gitu ya. Karena orang nggak bisa touch and feel. Makanya dari 4P ditambahin 3P tambahan. People, physical cues, sama proses. Nah, 3 hal ini yang dipercaya bisa nurunin kekhawatiran akan consumer perceived risk itu tadi gitu ya. Karena dari 3 ini orang lebih punya bayangan, oh nanti itu begini, oh nanti itu begini, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi apa 7P ini cuma buat service doang? Enggak. Karena ada istilah yang namanya service dominant logic. Service dominant logic ini teori yang mengatakan bahwa bahkan ketika kita beli produk, yang dibeli itu bukan produk fisiknya, tapi layanan yang diciptakan dari produk itu. Kalau contohnya, kalau kita beli mobil, yang dibeli itu bukan fisiknya, yang dibeli itu adalah kenyamanannya dari naik mobil yang empuk ya, joknya, suspensinya oke ya, tarikannya kenceng ya karena horsepower-nya gede ya, gengsinya ya karena ini merek Jerman misalnya. Beli HP juga sama, bukan fisik dari HP-nya yang dibeli, tapi pengalaman dari konsumsi konten dari layar yang high res, kepuasan hasil foto, kenyamanan main game berat yang smooth gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah,
sekarang kita ngomongin si McD. Yang menarik dari McD ini adalah ini selalu pasti jadi perdebatan. Kalau kita ngomongin cek-cek referensi, McD itu kan kategorinya makanan. Makanan itu servis apa produk? Itu abu-abu. Ada yang bilang makanan itu servis. Kenapa? Karena ya makanan kalau belum orangnya belum beli, ya belum diproduksi gitu ya. Tapi dalam kasus fast food itu udah dibikin dulu, udah dimasak dulu, bahkan sebelum orangnya datang. Jadi memang ini abu-abu gitu ya. Dan ini yang bikin seru. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin McD. Ngomongin 7P-nya, P pertama produk. McD itu nerapin produk dengan amat sangat baik. Apa? Lihat deh, McD ini satu-satunya restoran fast food yang selalu ada yang baru. Ayamnya, McD ini restoran Amerika gitu, tapi dia bisa punya nasi uduk, dia bisa punya ayam gulai, ayam bumbu Thailand, ayam bumbu Korea, ada apa namanya es krimnya juga ganti-ganti rasa, kadang-kadang matcha, kadang-kadang Milo, Oreo, kadang-kadang klepon dulu pernah ada gitu, es rasa klepon gitu kan. Ada sambalnya pun bukan sambal saset saus tomat doang ya, dia sampai punya sambal apa namanya sambal terasi dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Dengan mereka bikin produk yang terus diupdate gitu ya. Mereka menciptakan alasan untuk balik lagi ke McD. Apalagi kalau kita ngerti insight-nya bahwa bagi sebagian besar orang Indonesia, produk semacam ini, semacam McD fried chicken ya, itu bukan untuk tiap hari. Ada persepsi nggak sehat mungkin buat beberapa orang gitu ya. Dan untuk kelas tertentu, makan ini tuh kayak makanan spesial bareng gitu ya. Jadi kayak kalau dulu zaman saya masih kecil gitu ya, ke McD itu biasanya kalau ulang tahun. Kalau nggak ulang tahun nggak akan ke McD gitu ya. Maka dari itu ini bukan untuk setiap hari dan bukan untuk sering-sering. Nah, ditambah lagi kalau menunya cuma itu aja, udah ayam, kentang, nasi, ya udah akhirnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini enggak, dia selalu ngeluarin hal yang baru, rasa baru dan sebagainya sehingga orang punya alasan untuk balik lagi gitu. Jadi penting untuk produk ini selalu dikeluarkan novelty-nya sehingga orang jadi punya dorongan untuk balik lagi. Nah, mereka menerapkan strategi behavioral science yang besar, yang benar. Dalam arti gini, ketika kita ngeluarin sesuatu yang baru, itu nggak boleh totally baru. Contoh misalnya, McD pernah keluarin sushi nggak? Enggak. Kenapa? Karena sushi sama McD nggak ada hubungannya. Gitu. Mereka mengkombinasikan hal baru dengan yang lama. Kenapa? Karena otak kita itu selalu suka kejutan. Tapi tetap ada rasa khawatir kalau terlalu baru gitu ya. Makanya kalau McD bikin sushi gimana ya? Aduh, bingung deh. Gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya kombinasi penting banget gitu ya. Dasarnya itu selalu ayam McD, tinggal sausnya dirubah. Kadang-kadang saus Thai, kadang-kadang saus Korea, kadang-kadang saus kari, dikasih kuah gitu ya. Dasarnya nasi, tapi kadang-kadang dikasih nasi uduk gitu ya. Kadang-kadang dikasih nasi jeruk, dikasih tambah sambal terasi dan lain sebagainya. Sehingga orang jadi punya rasa penasaran apa ya rasanya ya kalau ada hal yang baru, tapi atas dasar sesuatu yang lama. Jadi kombinasi antara hal yang baru dengan hal yang lama, dan itu yang bikin ini jadi menarik gitu ya. Poin kedua, price gitu ya. Ini saya jelasinnya agak nyebrang ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin price, saya nyinggung soal proses juga di situ, yaitu McD ini adalah restoran fast food mungkin ya pertama di Indonesia yang paling lengkap paymentnya, paling duluan semua e-payment bisa, semua e-wallet. Bahkan sebelum ada Kris mereka punya semua gitu ya. Mau pakai OVO, GoPay, Dana, Link aja, Shopee Pay, Astra Pay mungkin sekarang ya, udah masuk semua gitu, kredit card semua bisa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang perlu di-highlight di sini, ini bukan kalau dari sisi proses, ini kan sebenarnya berusaha kasih opsi ke konsumen. Tapi yang lebih penting adalah, pintarnya McD adalah ini masuk underprice. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa player-player e-wallet, e-money, e-payment itu semua selalu gencar kasih promo. Jadi mereka bisa tetap kasih promo dengan budget dari mereka cuma setengah, mereka bisa co-funding gitu. Jadi dari McD-nya setengahnya dari si partner. Dan itu membuat secara price mereka bisa kompetitif. Yang ketiga, promotion. Kita udah tahu lah BTS hasilnya ya. Sampai orang koleksi bukan cuma ayam BTS-nya gitu, tapi bahkan packaging BTS, McD BTS-nya tuh di koleksi. Terus mereka juga bikin Happy Meal, diganti-ganti terus juga. Ini juga daya tarik gitu. Padahal kalau dilihat dari harganya, sebenarnya ketika kita beli Happy Meal, itu bukan kita beli makanan berhadiah mainan, itu namanya kita beli makanan dan beli mainan barengan, karena ya harganya begitu gitu kan. Nah, Happy Meal ini kan manfaatin psikologi konsumen banget, bahwa anak kecil suka banget sering banget susah makan gitu ya. Dan kalau susah makan orang Indonesia akhirnya dikasih mainan deh. Nah, jadi mereka manfaatin culture itu, mereka ngerti banget psikologi konsumen Indonesia bahwa orang tuh anak-anak itu kalau orang Indonesia kalau anaknya susah makan,
dibeliin sesuatu yang dibikin mereka jadi mau makan, yaitu ada mainannya dan lain sebagainya. Jadi ini menarik gitu ya. Terus habis itu selanjutnya place. Wah, ini juga hal yang pinter banget buat si McD ya. Jadi place itu kan distribution atau cabang lah kalau di bisnisnya McD gitu ya. Bukan sekedar lebih banyak outlet. Ini bedanya McD dengan yang lain. Outlet itu bukan sekedar adu banyak buat McD gitu kan. Bukan sekedar berada di tempat rame yaitu mall gitu ya. Tapi mereka lebih dalam lagi mempelajari. Mereka consider experience gitu ya. Yang pertama, mereka berani buka di luar mall. McD itu adalah satu-satunya bisnis fried chicken, fast food lah ya, yang mereka berani buka di luar mall dengan sebegitu masif. Bahkan dari dulu gitu. Effort ya, orang bilang kan McD itu bisnisnya bisnis properti bukan bisnis ayam. Ya, kita nggak bahas itulah ya, tapi fokusnya adalah ketika mereka berani buka di luar mall, effortnya kecil buat konsumen untuk mampir. Karena kalau kita masuk ke mall, cari parkirnya ribet. Satu, perlu spend time lama karena aduh udah cari parkir ribet, masa cuma datang makan McD terus pulang. Enggak, jadi makanya ketika itu cuma outlet-outlet standalone sendirian yang ya udah parkirnya tinggal melipir, parkir, makan, pulang atau mampir, pick up, pulang gitu ya, udah jadi enak. Ini kelihatannya sepele tapi matters gitu. Sama kayak kita balik lagi ngomongin makan kacang gitu. Ini kan juga sepele. Kita makan kacang nonton bola gitu ya. Terus aduh kok udah setengah bungkus ya. Enggak deh, taruh nonton bola lagi, nggak nyampe 5 menit kok udah makan kacang lagi, kapan ngambil ya tadi. Jadi kita ini hal sepele ya, letak kacang itu di mana itu menentukan kita makan apa enggak. Makanya itu habis itu toplesnya dijauhin supaya kita berhenti makan kacang. Nah, ini juga sama. Jadi masalah parkir, mall sama outlet yang standalone itu pengaruh banget untuk bikin orang, oh saya udah deh masuk sini aja, yang lain enggak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah McD itu outletnya kalau diperhatiin itu ada dua. Yang pertama itu adalah di tengah jalan yang sering macet. Dia mikirin psikologi konsumennya bahwa oh ketika orang macet, lapar, ya udah deh saya mampir dulu gitu kan. Jadi orang ya udah deh daripada macet-macetan, udah mampir dulu sambil nunggu macet nanti baru habis itu jalan. Itu satu. Nah, yang kedua yang lebih pintar lagi sekarang makin banyak nih, makin gede kalau kelompok yang ini. Itu banyak banget outlet McD yang dibuka itu selalu diakses keluar keluar atau masuk komplek perumahan. Logiknya apa? Logiknya orang pulang kantor atau orang pulang sekolah gitu ya. Aduh nggak ada makanan di rumah, ya udah deh mampir dulu beli McD gitu ya. Termasuk juga untuk nanggepin orang-orang tua yang mau nyogok anaknya untuk ya udah deh nanti beli es krim di McD. Ketika dia di mulut pintu masuk atau pintu keluar perumahan, itu jadi lebih gampang untuk orang jadi ingat gitu. Setiap orang pulang dan masuk itu orang ingat oh McD aja. Dan itu dia briliannya McD untuk nerapin dan mikirin banget psikologi konsumennya. Nah, terus P lagi yang selanjutnya adalah physical cues gitu ya. Physical cues ini apapun yang bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat, bisa disentuh. Contohnya outlet yang bagus, yang nyaman, terang, nggak bau gitu ya. Restoran sebelah ada yang masih bau gitu ya. Dan up to date, yang penting up to date itu apa? Orang sekarang suka nongkrong. Resto itu udah berubah fungsinya dari tempat makan jadi tempat nongkrong. Diikutin juga sama McD. Outlet-outletnya McD itu enak buat nongkrong. Ada tempat main anaknya selalu itu jadi standar gitu supaya orang nggak buru-buru dan orang nyaman ke sana. Dan itu juga jadi alasan buat anak-anak, ayo Pak ke McD aja. Padahal supaya apa? Supaya bisa main. Terus proses juga ini hal yang luar biasa menarik. McD ini salah satu atau mungkin cuma satu-satunya di Indonesia fast food restoran yang serius banget bikin drive-thru. Kayak udah jadi mandatory, drive-thru itu harus bagus, space-nya lega, proper dan lain sebagainya. Yang kedua itu self order machine. McD itu outlet pertama di Indonesia, outlet fast food yang pertama di Indonesia yang udah pakai mesin otomatis touchscreen, pakai layar gede di mana konsumen bisa langsung order di situ sendiri tanpa antri. Bayarnya disediain, mau bayar di kasir boleh, mau bayar di sini tapi bisa pilih-pilih ya. Nah, kalau kita ngelihat self order machine ini, itu kan kita ngelihatnya oh ini cuma ngurangin antrian aja deh gitu ya. Padahal enggak, prinsip yang lebih gede lagi adalah gini. Prinsip yang harus dipegang secara behavior science adalah semakin kita kasih kontrol ke pelanggan untuk bermain-main dengan produk ya, itu semakin mereka akan belanja lebih banyak. That's why makanya swalayan diciptakan. Kenapa sih swalayan diciptakan? Sebelum swalayan diciptakan, toko itu ada penjaganya. Terus ada batas antara, oh ini areanya pembeli, ini areanya penjual. Terus habis itu si pembeli bilang, mas boleh lihat yang itu nggak? Terus diambil sama masnya, ini, oh ya lihat. Oh ini berapa mas? Oh ini segini, oh ya deh.
Kalau yang itu berapa Mas? Nah tapi lama-lama orang sungkan karena harus minta tolong, harus ngerepotin, Mas yang itu boleh nggak, yang itu boleh nggak, yang itu boleh nggak. Terus habis itu dibikin jadi swalayan di mana konsumen bisa lihat sendiri, milih sendiri, balikin sendiri, lihat harganya dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat konsumen bisa leluasa melihat apapun yang dia mau lihat sebanyak-banyaknya juga terserah. Tanpa ngerepotin orang. Dan itu ngedorong orang untuk jadi lebih konsumtif. Gitu. Karena saya bisa cobain semua. Bayangin kalau suruh Masnya, ya udah, ya yang dibeli sebatas seberapa dia nggak sungkan untuk minta emasnya gitu ya. Dan itu pindah ke e-commerce. E-commerce pun juga sama. Yang bikin e-commerce jadi bikin orang jadi konsumtif adalah karena kita bisa dapetin fasilitas yang ditawarin sama swalayan, which kita bisa coba-coba sendiri, ditambah itu bukanya 24 jam, makanya jadi lebih boros. Nah, bayangin self-order machine-nya si McD, itu kita bisa lihat-lihat ada apa aja sih. Coba lihat, oh kategori nasinya, oh ada nasi apa. Ayamnya ada yang paket berapa. Coba kalau kita tanya ke kasir, Mas ayamnya ada apa aja? Oh ayamnya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Oh kalau yang ini tuh habis itu ada rasa apa aja? Oh ada ini, ada ini. Kalau yang rasa ini rasanya, kan nggak enak gitu. Terus habis itu karena kita sungkan, akhirnya ya udah deh segini aja deh gitu ya. Dengan self-order machine ini, orang akan tergoda beli lebih banyak karena itu tadi gitu. Jadi lebih punya kontrol gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah people. Nah, ini juga penting. McD itu fast food dengan yang bisnisnya dia bisnis service di mana orang itu penting, pegawainya gercep dari dulu. Drive-thru-nya McD dulu ya, zaman saya masih SMA, kuliah gitu ya. Drive-thru McD itu kalau satu menit nggak datang pesanan, itu dikasih es krim satu dulu, es krim cone gitu ya. Itu sebagai standar untuk people-nya untuk gercep gitu ya. Nah, sekarang kalau kita antri drive-thru di McD manapun ya, antri drive-thru antrinya udah panjang, itu karyawannya keluar. Jadi dia ngelayanin. Jadi dia ada yang ngelayanin di luar, ada yang ngelayanin di dalam. Jadi dua supaya antriannya lebih pendek. Jadi ini salah satu contoh di mana McD nerapin 7P semuanya secara menarik. Jadi apapun yang dijalanin itu ternyata ada framework di belakang. Nah, gimana kita yang udah ngerti, oh teorinya tuh ini, gimana caranya kita bisa terapin itu ke bisnis kita. Oke, sebagai biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Dan maka dari itu, jangan pernah kelewatan, selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.